Tatanan dunia baru semakin dekat. Kemarin Amerika Serikat baru saja menyerang 3 fasilitas nuklir di Iran. Ini adalah kondisi yang di luar dugaan dan membuat kondisi global semakin tidak pasti. Akibat serangan ini, Parlemen Iran kemudian memutuskan untuk setuju menutup Selat Hormuz yang menjadi kawasan vital tempat jalur distribusi minyak dunia. Kalau Selat Hormuz ditutup beneran, maka harga minyak mentah akan semakin meroket tinggi dan mengganggu kestabilan politik di dunia. Krisis global akan semakin parah, bahkan Perang Dunia III yang semula kita prediksi masih lama bisa saja justru semakin dekat waktunya. Meskipun sekarang Amerika Serikat sudah menyatakan gencatan senjata dengan Iran selama beberapa jam ke depan, tentu saja kita tidak bisa tinggal diam dulu atau bersantai-santai dulu menanggapi ini semua, karena sesuatu yang lain bisa saja terjadi setelah ini. Babak baru dari konflik Iran-Israel bisa saja menyeret kita semakin dekat pada tatanan dunia baru. Kalau menurut kalian, konflik Iran dan Israel itu hanya sebatas seru-seruan saja karena lokasi perangnya jauh dari Indonesia? Coba pikir ulang deh. Karena bisa saja apa yang terjadi di sana akan menyeret kita pada sebuah pergantian tatanan dunia. Seperti yang pernah diramalkan oleh Ray Dalio, penulis buku Principles for Dealing with the Changing World Order. Apa yang terjadi di Iran dan Israel dengan masuknya Amerika Serikat ke dalam konflik ini bisa saja malah menyeret kita kepada Perang Dunia Ketiga yang bisa saja semakin dekat, yang ujung-ujungnya akan mengubah tatanan dunia sepenuhnya. Itu artinya tatanan dunia segera berubah. Amerika Serikat mungkin tak lama lagi bertahan sebagai negara adikuasa. Negara-negara timur lama-lama akan bersatu, kekuasaan barat bisa saja runtuh, dan mungkin dengan segera akan berganti pada kekuasaan baru dari timur. Mungkin negara-negara di Asia akan mengambil peranan lebih penting dan mulai mengalahkan dominasi barat setelah ini. Itu artinya bisa saja akan terjadi perubahan kesadaran dalam diri masyarakat dunia. Bisa saja malah di masa depan, kepemimpinan dunia yang cenderung lebih feminin ala timur akan menggantikan kepemimpinan dunia saat ini yang cenderung maskulin dan patriarki, khas peradaban barat. Kepemimpinan yang patriarki dan terlalu maskulin hanya akan menimbulkan peperangan dan eksploitasi. Sedangkan kepemimpinan yang feminin justru lebih banyak mengedepankan kolaborasi, welas asih, harmoni, dan kesadaran. Tapi memang sebelum tatanan dunia berganti sepenuhnya menjadi peradaban yang benar-benar baru, akan terjadi banyak sekali gejolak. Salah satunya adalah konflik Iran dan Israel kemarin yang sempat semakin memanas dengan masuknya Amerika Serikat yang menyerang fasilitas nuklir Iran. Tapi sebenarnya gejolak yang terjadi tidak akan berhenti di konflik Iran dan Israel ini saja. Bisa saja nanti ada gejolak yang lain yang akan terus men-trigger evolusi kesadaran kita. Ingat, tatanan dunia baru tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh evolusi kesadaran manusia. Evolusi kesadaran terjadi setelah adanya peleburan. Peleburan bisa terjadi ketika diawali oleh chaos yang sangat besar. Perang Iran dan Israel yang sempat memanas kemarin, bisa saja hanyalah pemanasan menuju tatanan dunia yang baru. Bisa jadi ke depan, sampai siklus 100 tahunan benar-benar lewat masanya, akan semakin banyak lagi chaos-chaos lain yang akan kita hadapi. Ini artinya sampai tahun 2045 mendatang, bisa saja dunia terus mengalami gejolak, sampai akhirnya keseimbangan peradaban yang baru benar-benar terbentuk dan mapan. Apakah kalian sebagai bangsa Nusantara siap untuk menghadapi dan bertransformasi secara kesadaran? Di konten kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk belajar dari konflik Iran dan Israel yang sudah ada, yang kemarin sempat memanas. Kita akan lihat separah apa dampak chaos yang akan ditimbulkan kepada dunia, separah apa dampaknya buat Indonesia, dan bagaimana ini bisa membuat kita semakin bertransformasi secara kesadaran sebelum akhirnya peradaban baru alias tatanan dunia baru berpindah ke timur seutuhnya. Sebelum lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Peradaban besar sepanjang sejarah tidak dibangun sendiri oleh manusia, melainkan melibatkan entitas-entitas yang dulu sering disebut sebagai dewa atau leluhur. Bahkan peradaban barat yang modern pun dibangun oleh sekelompok elit yang masih mempelajari rahasia spiritualitas kuno ini dalam tarekat-tarekat kebatinan mereka yang disebut sebagai secret society. Di Nusantara, koneksi dengan leluhur justru hilang sejak zaman penjajahan. Sekarang kita bisa membuka kembali koneksi dengan leluhur kita yang agung. Mereka menanti wadah yang tepat untuk mewujud kembali, untuk menuntaskan cita-cita Nusantara sebagai mercusuar dunia. Saat kita terkoneksi dengan leluhur, tidak hanya kesadaran yang meningkat, tapi kemampuan supernatural manusia Nusantara juga ikut bangkit.
Ini akan saya bahas lebih lengkap di online kelas tanggal 1 Juli mendatang dengan tema mengaktifkan DNA dan wadah leluhur agung Nusantara. Di sini juga sudah dilengkapi dengan hipnoterapi dan meditasi untuk mempersiapkan diri agar terkoneksi dengan para leluhur. Yang mau ikutan, langsung saja daftar di link yang ada di deskripsi. Buruan daftar, karena kelas ini belum tentu akan saya buka kembali. Pada hari Minggu kemarin, tanggal 22 Juni 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kalau militer Amerika Serikat telah berhasil menyerang 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Ini tentu saja menjadi sorotan dunia dan memantik kecaman dari banyak penjuru. Tak hanya dikecam oleh negara-negara lain, bahkan sebagian masyarakat Amerika Serikat dan anggota parlemen Amerika sendiri pun mengecam dan mengutuk serangan ini. Apalagi setelah diketahui bahwa ternyata serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran ini ternyata bukan atas persetujuan Senat. Sebagai informasi, fasilitas nuklir di Fordo telah berhasil dibom menggunakan 6 bom penghancur bunker yang dibawa oleh pesawat siluman B-2. Ini adalah jenis bom yang memang dirancang untuk menjangkau dan menghancurkan senjata pemusnah massal musuh yang terletak jauh di bawah tanah dan dilindungi oleh pelindung anti serangan udara. Ini artinya bom ini baru akan meledak setelah dia menembus puluhan meter di bawah tanah. Fasilitas nuklir di Fordo ini disinyalir berada jauh di bawah tanah. Karenanya diperlukan senjata pengebom yang bisa menembus jauh ke dalam tanah untuk meledakkan area tersebut. Meskipun dirancang untuk bisa menembus fasilitas nuklir yang berada puluhan hingga ratusan meter di bawah tanah, tapi Donald Trump mengklaim serangan mereka ini bertujuan untuk menghambat kecepatan Iran dalam melakukan pengayaan uranium, bukan untuk menghancurkan seluruh fasilitasnya. Sedangkan untuk fasilitas nuklir yang berada di Natanz dan Isfahan telah berhasil diserang oleh 30 rudal Tomahawk yang diluncurkan oleh kapal selam Amerika Serikat dari jarak sekitar 400 mil jauhnya. Apa yang dilakukan Amerika Serikat ini sebenarnya sudah melanggar piagam PBB dan juga Konvensi Jenewa. Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency atau IAEA pun mengatakan secara resmi bahwa dalam peperangan tidak dibenarkan untuk menyerang fasilitas nuklir. Pasalnya, fasilitas nuklir itu mengandung bahan radioaktif yang sangat berbahaya. Serangan terhadapnya bisa menimbulkan radiasi yang merusak kelangsungan hidup manusia di sekitarnya dan juga merusak kualitas lingkungan hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Meskipun demikian, Iran berdalih bahan radioaktif dalam fasilitas tersebut sudah berhasil dipindahkan semua sebelum Amerika Serikat menyerang Fordo. Bahkan, Iran dicurigai masih memiliki beberapa fasilitas nuklir lainnya yang tersembunyi dan rahasia yang belum terpublish di media. Iran juga diprediksi sudah memindahkan persediaan uranium yang telah diperkaya tersebut ke daerah lain di luar Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Mengapa serangan terhadap fasilitas nuklir ini dilakukan oleh Amerika Serikat? Padahal seminggu yang lalu, Donald Trump memberikan keterangan bahwa ia masih mempertimbangkan dalam 2 minggu ke depan akan terlibat dalam konflik Israel-Iran atau tidak. Tapi ternyata tidak sampai 2 minggu, serangan sudah dilakukan ke fasilitas nuklir Iran. Ini tentu saja sempat membuat dunia syok. Tak lama setelah penyerangan ini terjadi, Parlemen Iran pun memutuskan untuk setuju menutup Selat Hormuz. Ini adalah selat penting tempat jalur distribusi minyak dan gas alam dunia. Sekitar 20-30% pasokan minyak dunia dari Timur Tengah dikirim ke Amerika dan Asia menggunakan selat ini. Mereka juga mengirim pasokan minyak bumi ke Eropa melalui selat ini juga. Jika selat ini ditutup, maka tak menunggu waktu lama, harga minyak dunia akan meroket tinggi dan benar-benar akan mengganggu ekonomi global. Harga barang-barang industri lain akan ikut meroket. Beberapa negara juga tidak mendapatkan pasokan minyak dari Timur Tengah. Dan beberapa industri bisa saja kolaps dan mengakibatkan efisiensi karyawan yang berujung kepada semakin banyaknya PHK massal. Tidak lama, Qatar juga bersiap untuk menghadapi situasi perang. Qatar langsung menggelar pembicaraan darurat dengan perusahaan energi global yang bertujuan untuk mendesak pemilik bisnis minyak besar di Qatar untuk mendesak negara-negara barat.
Menteri Energi Qatar Saad Al-Kaabi meminta mitra strategis mereka seperti ExxonMobil, Shell, dan Total Energy supaya segera mendesak pemerintahan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan juga Inggris supaya segera mengambil sikap atas ancaman perang ini. Pasalnya, Qatar juga banyak mengelola gas alam bersama dengan Iran. Jika perang berlanjut dan Israel terus menyerang jalur gas alam yang ada di Iran, apalagi sekarang sudah sampai menyerang fasilitas nuklir segala, maka ini akan merugikan Qatar juga sebagai salah satu eksportir gas alam terbesar di dunia. Terbukti tidak seberapa lama, pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar kemudian dibom oleh Iran. Di detik-detik yang genting tersebut juga, kapal karier pesawat milik Inggris R08 Queen Elizabeth ternyata juga sudah berjalan menuju Teluk Oman melalui terusan Suez dengan membawa 50 lebih pesawat jet tempur. Sampai draft video ini dibuat tanggal 23 Juni, masih belum terkonfirmasi apakah mereka membawa 50 jet tempur itu untuk membantu Israel menyerang Iran atau bukan. Tapi, tepat sebelum Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran, seluruh negara-negara yang hadir dalam KTT G7 tahun 2025 ini sepakat untuk mendukung Israel atas serangan mereka terhadap Iran. Presiden Prabowo yang seharusnya menghadiri KTT tersebut justru memilih untuk absen dan malah menghadiri undangan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membicarakan sejumlah kerjasama strategis. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran juga langsung terbang ke Rusia untuk bertemu Vladimir Putin tak lama setelah fasilitas nuklir mereka dibom oleh Amerika Serikat. Kepada media, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengaku pertemuannya dengan Putin salah satunya adalah untuk membahas situasi regional di Iran dan juga di sekitarnya. Rusia sendiri sudah mengkonfirmasi ke media bahwa mereka mengutuk serangan Israel dan Amerika Serikat dan lebih memilih untuk berdiri di belakang Iran untuk mendukungnya. Korea Utara juga dikabarkan siap mendukung Iran dengan menyuplai senjata nuklir jika diperlukan. Tak lama setelah parlemen Iran setuju untuk menutup Selat Hormuz, Amerika Serikat langsung mendekati China dan memintanya agar merayu Iran supaya membatalkan rencana mereka menutup Selat Hormuz. Dan di pagi hari tanggal 24 Juni ini, muncul berita bahwa Donald Trump akhirnya menyatakan gencatan senjata yang kemudian tak lama disusul dengan Israel ikut setuju melakukan gencatan senjata. Tapi Iran menyatakan mereka belum akan selesai. Apa yang sebenarnya terjadi pada dunia saat ini? Beberapa ahli berpendapat bahwa serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran bisa menjadi permulaan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Tapi kondisi yang terjadi di lapangan saat ini seolah-olah Donald Trump sedang berusaha menggertak Iran dengan menyerang fasilitas nuklir mereka tanpa menghancurkan total dan berusaha melobi pihak-pihak lain supaya perundingan damai cepat tercapai. Apakah Perang Dunia Ketiga benar-benar sudah di depan mata? Apakah sebentar lagi kita akan menyaksikan negara-negara besar di dunia saling serang menggunakan nuklir sungguhan? Ataukah ini adalah sebuah jalan menuju ke tatanan dunia yang baru? Sebenarnya, kalau kita amati, fokus dari semua serangan dari Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran ini kebanyakan tertuju kepada satu topik, yakni untuk menghentikan Iran supaya tidak memiliki senjata nuklir apapun. Itulah kenapa ketika Iran diduga melakukan pengayaan nuklir hingga mencapai 60%, Israel memutuskan untuk menyerang Iran. Karena menurut mereka, jika Iran tidak segera diserang, maka pengayaan nuklir akan dilanjutkan. Dan tidak lama, Iran akan memiliki beberapa senjata nuklir atau bom atom ketika pengayaan sudah mencapai 90%. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin ketika pengayaan Iran terjadi begitu cepat. Dan sebelumnya, sebelum semua serangan ini terjadi, Iran sudah terlibat beberapa kali pembicaraan dan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan pengayaan nuklir yang mereka lakukan. Iran sudah lama mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya karena diduga melakukan pengayaan nuklir sendiri dengan jumlah persentase yang terus meningkat. Diduga kuat jika pengayaan tidak segera dihentikan, maka Iran akan sampai di tahap mampu memproduksi bom atom sendiri, di mana ini adalah senjata pemusnah massal nuklir yang sangat ditakuti. Negosiasi sudah berlangsung sampai 5 kali. Dalam negosiasi tersebut, Amerika Serikat mendesak Iran untuk mempublikasikan hasil pengayaan uranium mereka secara jujur ke dunia. Sebagai imbalannya, sanksi-sanksi sosial dan juga sanksi ekonomi yang dulu diberlakukan akan dicabut.
Tapi perundingan ini berjalan alot. Iran menduga Amerika Serikat tidak punya tujuan serius untuk menghambat persenjataan nuklir. Semua negosiasi yang dilakukan hanyalah kedok dengan tujuan mematikan seluruh fasilitas nuklir Iran. Tujuannya adalah untuk memperkuat pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah melalui Israel sebagai proksi mereka. Iran tentu saja tidak mau hal ini terjadi. Apa yang dilakukan Amerika Serikat sebenarnya semuanya adalah dalam rangka untuk mempertahankan superpower mereka saja. Di sini, Iran memilih untuk melawan melalui jalur diplomasi. Tapi belum sampai kesepakatan nuklir ini terjadi, mendadak Israel menyerang Iran sehingga menewaskan beberapa perwira militer mereka dan juga menewaskan beberapa ilmuwan nuklir Iran yang sangat penting. Bagi Iran, ini adalah sebuah penghinaan. Israel dan Amerika Serikat sendiri berdalih, Iran sudah memiliki senjata pemusnah massal di balik program pengayaan nuklir mereka. Dalih ini kemudian disetujui oleh negara-negara G7 yang kemudian mendukung Israel. Padahal IAEA sendiri pernah mengemukakan ke publik bahwa berdasarkan investigasi yang mereka lakukan, tidak ditemukan adanya senjata nuklir apapun di Iran. Malahan, di dunia ini yang paling banyak memiliki hulu ledak nuklir itu justru Rusia. Nomor 2-nya adalah Amerika Serikat sendiri. Tapi kenapa Amerika Serikat tidak berani membom Rusia? Apa yang dilakukan Amerika Serikat ini sebenarnya mengingatkan kita pada serangan Amerika Serikat terhadap Irak di tahun 2003 silam, di mana Amerika Serikat beralasan Irak harus diserang karena mereka diduga memiliki senjata pemusnah massal. Penyerangan ini sekaligus untuk mengakhiri nyawa serta rezim kepemimpinan Saddam Hussein di Irak yang selama ini adalah musuh besar Amerika Serikat di kawasan tersebut. Diketahui Saddam Hussein adalah pemimpin negara Islam Timur Tengah, salah satu yang ngotot tidak mau tunduk dengan hegemoni Amerika Serikat di kawasan tersebut. Saddam Hussein, pemimpin dari Irak yang kaya dengan ladang minyak bumi, dianggap sebagai teroris dan pemimpin Irak yang tiran. Alasan yang sama terjadi sekarang kepada Iran, di mana Presiden Donald Trump pun akhirnya menyampaikan pesan untuk sekalian menumbangkan rezim Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin Iran di momen-momen penyerangan fasilitas nuklir Iran ini. Di saat yang sama, media-media Barat dan Israel juga mulai menyebarkan propaganda pemerintahan Ayatollah Khomeini yang tiran dengan memaksakan syariat Islam ke dalam pemerintahan mereka. Banyak video-video beredar yang menyatakan bahwa rakyat Iran sangat menderita karena rezim Ayatollah Khomeini memaksa seluruh masyarakatnya mengaplikasikan hukum Islam di kehidupan sehari-hari. Bahkan memaksa perempuan di sana untuk memakai jilbab super lebar dan kerap melakukan kekerasan kepada perempuan jika mereka tidak patuh dengan aturan ini. Ini adalah sebuah propaganda besar untuk memframing pemerintahan Ayatollah Khomeini sebagai rezim diktator agama. Lama-lama, ia pun bisa dikategorikan sebagai teroris juga. IRGC saja, satuan militer milik Iran, sekarang sudah dilabeli sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat. Padahal Ayatollah Khomeini ini adalah pemimpin Iran yang memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Ia bahkan menyatakan pada sebuah media, selama ini media-media Barat selalu mempropagandakan konflik Timur Tengah itu sebagai konflik Islam Syiah dan Sunni. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah tentang Iran yang sedang melawan hegemoni Amerika Serikat dan sekutu barat mereka di Timur Tengah yang akhirnya dibenturkan dengan negara-negara Arab lain yang sekarang pro Amerika Serikat dan Israel, yang kebetulan mereka itu mayoritas adalah negara Islam beraliran Sunni. Ini artinya Ayatollah Khomeini sedang berusaha menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi sebenarnya di balik perang-perang proksi yang ada. Kita seperti sedang mengulang apa yang terjadi di tahun 2003 lalu. Cuma bedanya sekarang informasi di media jauh lebih terbuka dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu kita hanya bisa tunduk pada apa yang dipropagandakan oleh media cetak dan media televisi, karena semuanya sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok barat. Sekarang, dengan adanya sosial media yang lebih minim sensor, para konten kreator, para influencer, dan para pakar politik bisa lebih leluasa menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya kepada publik. Amerika Serikat sedang mengulang pola yang sama seperti yang terjadi di tahun 2003 lalu untuk mempertahankan kualitas superpower dia dengan cara menyerang Irak dan juga menumbangkan kekuasaan Saddam Hussein.
Tapi Amerika Serikat juga lupa kalau sekarang orang-orang sudah lebih sadar dan lebih terbuka akan beragam informasi. Bisa jadi propaganda Amerika Serikat dan Barat pelan-pelan akan gagal total. Maunya mempertahankan superpower mereka di kawasan. Bisa jadi malah rakyat di seluruh dunia, terutama di kawasan Asia bekas jajahan mereka dulu, justru bersatu membongkar taktik politik busuk para orang-orang Barat ini dan menyadarkan lebih banyak orang lagi. Peradaban itu unik, karena peradaban itu seperti memiliki siklus riset setiap 100 tahun sekali. Setiap kali peradaban diriset, maka di situ muncul tatanan dunia baru dengan pusat peradaban yang baru dan mengatur semuanya. Kita saat ini sudah berada di penghujung peradaban, artinya sebentar lagi akan digantikan dengan tatanan dunia yang lebih baru lagi. Tapi sebelum kita memasuki zaman baru, kalau dilihat dari sejarah yang sudah-sudah, zaman dunia baru atau tatanan dunia baru berikutnya tidak langsung terjadi begitu saja, tapi diawali dengan chaos. Chaos ini bisa saja salah satunya adalah perang yang melibatkan beberapa negara sekaligus. Dalam Perang Dunia Ketiga yang digadang-gadang akan segera terjadi ini, bisa saja perangnya adalah perang nuklir. Dan kalau kita berkaca kepada tatanan dunia barunya Amerika Serikat yang sedang berlangsung ini, yang dimulai sejak Perang Dunia Kedua berakhir dulu, maka tatanan dunia baru tidak selalu diawali dengan satu perang besar saja. Tapi bisa saja, juga sebelumnya sudah ada perang-perang pendahulu. Sebelum Amerika Serikat menjadi pemimpin tatanan dunia baru, ada dua perang besar yang mendahuluinya, yakni Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama bertujuan untuk membentuk tatanan dunia berikutnya, yang sudah dimulai sejak tahun 1914 sampai 1918. Perang Dunia Pertama berakhir dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap bisa menjadi penjaga perdamaian. Tapi beberapa tahun kemudian pecah Perang Dunia Kedua di tahun 1939 sampai 1945. Barulah setelah Perang Dunia Kedua selesai, tatanan dunia yang baru benar-benar bisa berdiri sempurna dan mapan, dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin global dan PBB sebagai organisasi penjaga perdamaian. Yang seru adalah sebelum Perang Dunia Pertama pecah, ternyata di Eropa sudah terjadi beberapa perang-perang pendahulu yang melibatkan banyak negara di kawasan tersebut. Contohnya seperti Perang Prancis melawan Prusia, kemudian Perang Balkan I dan Perang Balkan II, yang merupakan konflik negara-negara Balkan di Eropa melawan Kekaisaran Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah salah satu kekaisaran besar di zaman tersebut yang cukup punya pengaruh kuat di Eropa saat itu sebagai satu-satunya kekaisaran Islam. Sama seperti Iran sekarang, dia menjadi satu-satunya negara Islam yang mau melawan hegemoni Barat sendirian di kawasan Timur Tengah, di saat Israel dan negara-negara Islam lainnya banyak tunduk terhadap kekuasaan Amerika Serikat dan sekutunya. Sejarah seperti sedang berulang sekarang. Sekarang kita menyaksikan perang di Timur Tengah yang mulai menyeret negara-negara besar lainnya. Sebagian orang berkata inilah Perang Dunia Ketiga. Sebagian lainnya berpendapat ini belum Perang Dunia Ketiga. Tapi Presiden Prabowo pernah memprediksi bulan April lalu, jika Amerika Serikat menyerang Iran, maka Perang Dunia Ketiga bisa pecah betulan. Ini artinya tatanan dunia berikutnya akan menggantikan tatanan dunia yang sekarang. Mungkin juga Perang Dunia Ketiga belum terjadi sungguhan, tapi kita sedang mengarah ke sana. Presiden Donald Trump meskipun sudah melakukan penyerangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, masih berharap bisa bernegosiasi dengan Iran dengan cara merayu Xi Jinping agar mau membuka diplomasi dengan Iran. Iran sendiri masih bersikukuh tidak akan menyerah terhadap tekanan Amerika Serikat, Barat, dan Israel. Presiden Xi Jinping sendiri pernah menyatakan pada media bahwa sebenarnya dunia itu sudah bisa move on dari Amerika Serikat. Artinya apa? Sebenarnya dunia sekarang tanpa Amerika Serikat pun ya bisa saja bisa bertahan hidup. Segala serangan dan gertakan dari Amerika Serikat ini tidak lagi mendapatkan dukungan dari rakyatnya sendiri, sebagian Kongres, dan juga tidak lagi didukung oleh mayoritas masyarakat di dunia. Bahkan PBB pun mulai mengecam. Apa yang dilakukan Amerika Serikat secara arogan ini bisa saja membuat kita akhirnya berpikir bersama-sama secara kolektif, mungkin sudah waktunya sebuah sistem peradaban baru diterapkan. Mungkin sudah waktunya tatanan peradaban yang baru harus dimulai dengan mengeliminasi Barat sebagai pemimpin dunia dan mulai menggantikannya dengan bangsa lain yang lebih berempati dan lebih berkesadaran.
Apa yang kita saksikan sekarang di Timur Tengah ini seperti sebuah tarik ulur antara pemegang tatanan dunia lama yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan keuntungannya atas dunia, yang akhirnya terpaksa berperang melawan semuanya. Ini akhirnya menjadi perang antara seluruh dunia melawan Amerika Serikat dan Barat sebagai pemegang tatanan dunia lama. Menurut kalian bagaimana? Apakah sudah waktunya Amerika Serikat menerima kenyataan saja dan pensiun sebagai pemimpin tatanan dunia yang ada? Meskipun mereka sudah menjalankan gencatan senjata selama beberapa jam ke depan, tapi jika eskalasi ini bisa meningkat dan Selat Hormuz benar-benar ditutup sewaktu-waktu, maka Indonesia akan terkena dampaknya. Harga minyak bakalan naik tajam, harga barang-barang produksi lain sudah pasti ikut naik, daya beli melemah, akhirnya PHK meningkat. Jika PHK meningkat, akan ada banyak sekali orang stres. Perang proksi di Indonesia pun akan aktif kembali. Kita yang semula mau diam dan damai-damai saja, bisa saja nanti akan sibuk memerangi sesama kita dengan beragam isu. Sekarang saja, kelompok-kelompok separatis dan juga ekstremis agama mulai menjalankan pemanasan. Ketika situasi sudah siap, bisa jadi mereka akan langsung mengambil posisi di medan perang untuk melemahkan psikologi kalian-kalian semua, sehingga kalian pun kalah tanpa perlu ditembak menggunakan senjata militer. Apakah kalian siap untuk menghadapi perang yang lebih mematikan dibandingkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua dulu? Selamat datang di zaman huru-hara yang banyak diramalkan oleh leluhur Jawa dalam kitab-kitab kuno. Dulu ramalan ini dianggap sebagai ramalan klinik dan hanya ramalan yang bodoh semata. Tapi entah kenapa ya, sekarang justru pada menjadi kenyataan. Peradaban besar sepanjang sejarah tidak dibangun sendiri oleh manusia, melainkan melibatkan entitas-entitas yang dulu sering disebut sebagai dewa atau leluhur. Bahkan peradaban barat yang modern pun dibangun oleh sekelompok elit yang masih mempelajari rahasia spiritualitas kuno ini dalam tarekat-tarekat kebatinan mereka yang disebut sebagai secret society. Di Nusantara, koneksi dengan leluhur justru hilang sejak zaman penjajahan. Sekarang kita bisa membuka kembali koneksi dengan leluhur kita yang agung. Mereka menanti wadah yang tepat untuk mewujud kembali, untuk menuntaskan cita-cita Nusantara sebagai mercusuar dunia. Saat kita terkoneksi dengan leluhur, tidak hanya kesadaran yang meningkat, tapi kemampuan supernatural manusia Nusantara juga ikut bangkit. Ini akan saya bahas lebih lengkap di online kelas tanggal 1 Juli mendatang dengan tema mengaktifkan DNA dan wadah leluhur agung Nusantara. Di sini juga sudah dilengkapi dengan hipnoterapi dan meditasi untuk mempersiapkan diri agar terkoneksi dengan para leluhur. Yang mau ikutan, langsung saja daftar di link yang ada di deskripsi. Buruan daftar, karena kelas ini belum tentu akan saya buka kembali.